Sudah terlihat ya Bu Rahmi dan teman-teman? Ya, sudah. Fit. Oke, saya izin mulai ya Bu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Rahmi, Bu Titin, dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 yang terdiri Safitri Indah Lestari, Kurota Ayuni, dan Feni Rahayu akan memaparkan hasil diskusi kami dengan materi air dan perannya pada tumbuhan. Next, Pit. Nah, topik pembahasan kita kali ini ada 3. Yang pertama, fungsi air bagi tumbuhan, difusi, osmosis, dan imbibisi, dan yang terakhir adalah transpirasi. Yang pertama, fungsi air bagi tumbuhan. Next, bentar. Nah, di sini kita akan membahas 4 submateri lagi nih, subtopiknya nih. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada struktur dan sifat air, yang ketiga ada jenis air, dan yang keempat adalah fungsi air. Pertama kita masuk ke definisi air. Air adalah bahan yang penting bagi seluruh makhluk hidup, termasuk juga bagi tumbuhan. Air merupakan suatu zat cair yang tidak mempunyai rasa, bau, dan warna, terdiri dari hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia yang ditulis H2O. Kandungan air pada tumbuhan bervariasi sekitar 70-90% dari berat kering tumbuhan. Hal ini akan tergantung lagi pada jenis, jaringan, dan lingkungan tumbuhannya. Next, Pit. Nah, selanjutnya ada struktur molekul air. Teman-teman bisa lihat di sini ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Kalau dilihat, mereka ini tuh terikat secara kovalen, yaitu mereka berbagi elektron gitu, teman-teman. Jadi, di sini kalau teman-teman lihat atom hidrogennya ini mereka lebih terikat gitu ke arah atom oksigen gitu. Dia meninggalkan protonnya nih, di sini ada tanda plus di sebelah kanan dan kirinya. Sehingga pada molekul yang berseberangannya ini juga ada ada elektronnya gitu, teman-teman. Jadi di sini ada 2 atom, ada 2 proton dan ada 2 elektron gitu. Keadaan ini kita sebut sebagai netral gitu ya. Nah, karena keadaannya ini, karena strukturnya ini, air memiliki sifat khusus yaitu polaritas. Kemudian teman-teman perlu diketahui juga kalau biasanya kita lihat struktur molekul itu mereka terbentuk lurus gitu, sedangkan kalau pada air ini mereka membentuk suatu sudut gitu, sudut antara oksigen dan hidrogennya ini. Nah, dia ini membentuk sudut kurang lebih sebesar 105 derajat. Next, Pit. Nah, di sini juga saya membahas sedikit mengenai sifat air gitu. Karena sifat air di sini tentang gaya kohesi dan adesi akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Nah, sifat air yang polar tadi akan membentuk gaya kohesi dan adesi. Teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kiri, ini yang pertama kohesi, merupakan gaya tarik-menarik antar molekul air gitu ya, sesuai dengan gambarnya. Sedangkan pada adesi ini merupakan gaya tarik-menarik molekul air dengan molekul lainnya, seperti contohnya ini seperti air dengan selulosa maupun air dengan tanah. Next, Pit. Nah, ini ketersediaan air di tanah gitu ya. Kebutuhan air pada tanaman dapat dipenuhi melalui tanah dengan jalan penyerapan oleh akar. Besarnya air yang diserap oleh akar ini sangat tergantung pada kadar air di dalam tanah yang ditentukan oleh pH atau kemampuan partikel tanah memegang atau mengikat air, dan dipengaruhi juga oleh kemampuan akar untuk menyerapnya. Next, Pit. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, air terbagi menjadi 3 jenis, yaitu air gravitasi, air kapiler, air higroskopis. Mohon maaf sebentar izin. Nah, secara visual ini saya akan menjelaskan perbedaannya nih. Bisa kita lihat kalau di air gravitasi ini, mereka memenuhi pori makro dan mikro dari tanah gitu ya, jadi nggak ada sela-sela udara gitu. Sedangkan pada air kapiler, dia hanya mengisi pori-pori mikro dari tanah gitu. Pori makronya diisi oleh udara, nih bagian sisi putihnya. Sedangkan pada air higroskopis, dia diikat secara kuat oleh tanah gitu. Next, Pit. Next 2 kali deh, lagi. Next lagi dulu, bentar. Nah, di sini ada penjelasannya, yang air gravitasi.
Nah, air gravitasi ini sesuai dengan namanya, air gravitasi adalah air yang bebas mengalir ke bawah melalui partikel tanah karena adanya gaya gravitasi dan juga karena dia diikat sangat lemah oleh partikel tanah. Selanjutnya, karena dia bergerak terus ke bawah, teman-teman, dia juga menyebabkan pencucian mineral-mineral tanah termasuk nutrien tanah. Nah, air ini juga bergerak sangat cepat sehingga tidak dapat ditangkap oleh akar tumbuhan. Kemudian yang kedua ada air higroskopis atau air adesi. Air ini terikat kuat melapisi partikel tanah dan merupakan air yang paling akhir tersisa di tanah kering. Next, Pit. Nah, ini adalah air kapiler atau air kohesi. Air ini merupakan air yang mengisi pori-pori tanah, mudah menguap dan mudah diserap, dan diikat longgar oleh partikel tanah. Nah, air kapiler ini merupakan air yang bisa langsung digunakan oleh tumbuhan. Next, Pit. Selanjutnya, fungsi air bagi tumbuhan. Air merupakan senyawa yang sangat penting bagi tumbuhan karena air memiliki peran yang sentral dalam tubuh tumbuhan, baik secara fisik maupun kimiawi. Sebenarnya ini fungsi air bagi tumbuhan itu sangat banyak ya teman-teman, tapi di sini saya akan membahas 5 yang sangat utama. Yang pertama, air sebagai penyokong bentuk tumbuhan. Tanpa cukupnya air di dalam sel, tumbuhan nanti akan layu. Ketika potensi air total di luar sel lebih rendah daripada di dalam, air akan keluar dari sel dan tumbuhan akan layu. Sedangkan ketika potensi air total lebih tinggi di luar sel tumbuhan daripada di dalam, air akan bergerak ke dalam sel dan menghasilkan tekanan turgor dan menjaga tumbuhan tetap tegak. Next, Pit. Peran air pada proses fotosintesis. Transparansi air terhadap cahaya tampak memungkinkan sinar matahari menembus media berair sel, dapat digunakan untuk mendukung fotosintesis atau mengontrol perkembangan. Air merupakan sumber elektron, yaitu ketika molekul air dipecah pada saat proses fotolisis untuk menghasilkan O2, H+, dan elektron. Air juga berperan sebagai penentu laju fotosintesis. Jadi ketika di suatu tanaman yang ingin melakukan fotosintesis tapi kadar airnya kurang, dia akan menyebabkan stomata menutup gitu, sehingga menghambat penyerapan karbon dioksida dan mengurangi laju fotosintesis. Next, Pit. Air juga berperan sebagai zat pelarut. Air memiliki sifat pelarut yang sangat baik. Air juga memiliki sifat khusus sebagai pelarut. Di sini air adalah pelarut yang sangat baik untuk 3 kelompok bahan solut biologis yang penting, yaitu bahan organik ya, seperti ion-ion yang bermuatan seperti K+, Ca2+, NO3-, dan molekul-molekul kecil seperti hidrogen dan oksigen. Air berperan penting dalam melarutkan ion-ion tersebut dari sumbernya sehingga bisa diserap oleh tumbuhan dan masuk ke dalam jaringan tumbuhan. Kemudian air sebagai zat pengangkut. Transportasi air dan mineral dalam untaian pembuluh didasarkan pada perbedaan tekanan dan gradien konsentrasi zat terlarut dan pelarut. Ini lebih lanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kemudian pengangkutan mineral dan air dari tanah ke silem dan dari silem ke rongga substomata disebut sebagai pengangkutan jarak pendek. Setelah air memasuki elemen silem, air akan diangkut sejauh 100 meter atau lebih oleh tarikan transpirasional yang dibuat di daun. Kemudian yang terakhir adalah menjaga turgor. Ini erat juga kaitannya dengan poin yang nomor 1, yaitu turgor adalah penentu utama pertumbuhan, perluasan daun, dan berbagai aspek metabolisme tanaman. Penutupan dan pembukaan stomata banyak dikendalikan oleh tersedianya air. Tanaman yang cukup air, stomata dapat dipertahankan selalu membuka untuk menjamin kelancaran pertukaran gas-gas di daun termasuk CO2 yang berguna dalam aktivitas fotosintesis. Nah, aktivitas yang tinggi menjamin pula tingginya kecepatan pertumbuhan tanaman. Baik, izin melanjutkan. Pembahasan yang kedua adalah difusi osmosis. Boleh di next, Pit. Jadi, seperti yang udah kita pelajarin ya teman-teman sebelumnya, bahwa difusi adalah pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, laju difusi ini dipengaruhi oleh suhu. Kenapa? Karena semakin tinggi suhu partikel mendapat energi untuk bergerak dengan
dengan lebat, maka makin cepat pula kecepatan difusinya. Yang kedua itu adalah densitas atau kerapatan molekul. Nah, gas ini berdifusi lebih cepat dibandingkan dengan zat cair, sedangkan zat padat berdifusi lebih lambat dibandingkan dengan zat cair. Nah, molekul berukuran besar lebih lambat pergerakannya dibanding dengan molekul yang kecil. Selanjutnya yang mempengaruhi laju difusi juga ada medium difusi dan gradien potensial kimia. Nah, dan contoh difusi itu dapat terlihat dari proses pertukaran gas yang berlangsung di stomata. Di dalam proses ini gas karbon dioksida dari atmosfer masuk melalui stomata yang selanjutnya digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, karena pada siang hari karbon dioksida yang masuk ke daun selalu digunakan untuk fotosintesis, maka kadar karbon dioksida di dalam rongga eh, kadar karbon dioksida di antar sel itu rendah. Kemudian akibatnya pada siang hari akan terjadi aliran difusi gas karbon dioksida dari atmosfer ke daun. Bersamaan dengan hal itu, difusi gas oksigen dari rongga antar sel dan antar sel daun menuju atmosfer. Hal ini karena pada proses fotosintesis kan dihasilkan oksigen. Makin lama makin terakumulasi di dalam rongga antar sel daun hingga keadaannya melebihi kadar oksigen di atmosfer. Dalam kondisi seperti ini memungkinkan oksigen untuk berdifusi dari daun ke atmosfer. Jadi contoh untuk difusi di oksigen adalah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang melalui stomata. Kemudian yang imbibisi juga termasuk imbibisi dalam perkecambahan biji juga termasuk ke dalam tipe difusi. Boleh di next? Ya, jadi ini adalah gambaran dari difusi ya, teman-teman. Jadi difusi dalam larutan biasanya dikaitkan dengan pergerakan langsung molekul zat terlarut dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah. Boleh dilihat ya teman-teman, di situ ada ruangan A dan ruangan B. Ruangan A dengan konsentrasi yang lebih tinggi dan ruangan B dengan konsentrasi yang lebih rendah. Awalnya pada waktu awal atau T0 ada kemungkinan yang jauh lebih tinggi bahwa molekul zat terlarut dalam ruangan A akan melewati jendela yang terbuka ke dalam ruangan B. Nah, setelah waktu tertentu, jumlah molekul zat terlarut dalam ruangan B akan meningkat dan jumlah di ruangan A akan berkurang. Ini akan berlanjut sampai molekul terdistribusi secara merata di antara dua ruangan ini, A dan B ini. Nah, pada satu kemungkinan molekul zat terlarut lewat di antara di ruang kedua arah ini akan difusi akan mengalami keseimbangan. Nah, kalau bisa dilihat tuh teman antara ruangan A dan ruangan B itu yang berpindah itu hanyalah molekulnya, tetapi tidak terjadi perubahan pada volume baik di ruangan A maupun B. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada difusi terfasilitasi. Nah, difusi terfasilitasi ini juga merupakan jenis transport pasif dari partikel zat terlarut. Nah, difusi terfasilitasi ini hanya bisa terjadi jika terfasilitasi dengan menggunakan molekul protein pembantu. Nah, protein tersebut akan membantu suatu partikel bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, protein pembantu ini biasanya merupakan protein integral, bentuknya pori atau saluran pada membran sel. Nah, terdapat dua tipe protein transport, yaitu protein saluran atau channel protein dan protein pembawa atau carrier protein. Untuk channel protein gambarnya ada di atas dan untuk carrier protein gambarnya ada di bawah. Nah, kalau untuk protein pembawa, untuk protein saluran atau channel protein, protein saluran ini hanya menyediakan tempat yang dilalui oleh molekul atau ion spesifik untuk menyeberangi membran. Contohnya, aliran air melintasi lapisan membran sel menggunakan protein saluran transmembran spik yang disebut dengan aquaporin. Nah, untuk contoh dari carrier protein atau protein pembawa adalah protein transporter yang membantu pelekatan terhadap molekul yang akan ditransfer ke dalam sel. Setiap molekul memiliki protein transporter yang khusus. Misalnya untuk pelaluan molekul glukosa diperlukan protein transporter yang khusus untuk mentransfer glukosa ke dalam sel.
Selanjutnya eee, transportasi yang berikutnya ada osmosis. Nah, osmosis adalah proses terdapat 3 kondisi nih saat osmosis. Yang pertama itu di larutan isotonik, kedua di larutan hipotonik, yang ketiga di larutan hipertonik. Nah, kalau misal pada osmosis dan akan menyebabkan terjadinya plasmolisis. Gambarnya ada di sebelah kiri. Boleh di-next? Selanjutnya peranan osmosis pada tumbuhan. Nah, untuk beberapa tumbuhan, bentuk tumbuhan atau bentuk organ dipertahankan karena adanya turgiditas sel. Contohnya, sel yang turgid banyak berperan dalam menegakkan tumbuhan yang tidak berkayu. Kemudian kedua ada penyerapan air oleh akar. Air yang masuk karena adanya perbedaan konsentrasi air. Air akan masuk melalui akar dan akan melewati epidermis, korteks, endodermis, perisikkel, dan silam. Nah, ini semua juga melalui proses osmosis. Yang ketiga adalah pada saat tomata membuka dan menutup, itu bergantung pada tekanan turgor dari sel penjaga. Boleh dilihat ya teman-teman, di gambar di sebelah kiri itu sel saat kan stomatanya terbuka dan yang sebelah kanan itu selnya dalam keadaan normal, kemudian stomatanya menutup. Boleh di-next? Adalah imbibisi. Nah, imbibisi ini pada perkecambahan benih tahap awal yang paling penting adalah proses imbibisi. Imbibisi adalah proses masuknya air dari luar benih ke dalam benih untuk meningkatkan kadar air benih. Nah, peningkatan kadar air benih akan memicu perubahan biokimiawi dalam benih sehingga benih dapat berkecambah. Langkah awal perkecambahan benih adalah pengambilan air dan rehidrasi jaringan benih melalui proses imbibisi. Hidrasi menyebabkan pembekakan bahan imbibing yang dapat menghasilkan kekuatan besar yang disebut dengan tekanan imbibisi. Nah, tekanan imbibisi yang dikembangkan oleh benih yang berkecambah akan menyebabkan kulit benih pecah sehingga memungkinkan embrio muncul. Partikel padat yang berperan menyerap air disebut imbibian, air atau cairan yang diserap disebut pada gambar bisa dilihat ya teman-teman, imbibisi pada biji yang menyebabkan pada biji membesar. Boleh di-next, Pit. Nah, faktor yang mempengaruhi ini ada 4 ya. Yang pertama suhu, tingkat imbibisi ini meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Kemudian konsentrasi zat terlarut, peningkatan konsentrasi zat terlarut mengurangi biji karena penurunan gradien tekanan difusi antara imbiban dan cairan yang diserap. Yang ketiga ada tekanan hidrostatik, yaitu masuknya air ke dalam biji menimbulkan tekanan hidrostatik karena meningkatnya volume air pada membran biji. Nah, tekanan hidrostatik menyebabkan meningkatnya tekanan difusi air. Selanjutnya terakhir ada luas permukaan. Kecepatan penyerapan air oleh biji berbanding lurus dengan luas permukaan. Pada keadaan tertentu, bagian khusus pada biji dapat menyerap air lebih cepat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kinetika air. Naik lagi, Pit. Pada bagian kinetika air, yang pertama adalah potensial air atau yang disingkat dengan pH. Nah,
Potensial air ini atau juga disebut sebagai potensial kimia air adalah energi bebas yang dimiliki oleh suatu cairan atau larutan tertentu yang dapat mempengaruhi perpindahan air dari satu bagian ke bagian lainnya. Tumbuhan, potensial kimia air yang dilambangkan dengan huruf Yunani yaitu psi, biasanya dikenal dengan istilah potensial air atau water potential yang dilambangkan dengan psi W. Nah, potensial air sebenarnya merupakan suatu ketetapan yang bersifat relatif, yaitu suatu tetapan yang besarnya ditentukan dengan membandingkannya pada potensial air murni. Untuk itu, ditetapkan bahwa potensial air murni besarnya sama dengan 0. Nah, potensial air dari suatu sel atau jaringan ditentukan oleh banyaknya air murni yang terkandung oleh sel atau jaringan tersebut. Semakin tinggi kandungan air murni dari suatu jaringan, aksi airnya. Oleh karena itu, potensial air sel jaringan tumbuhan umumnya bernilai negatif atau kurang dari 0. Nah, karena kan tadi potensial air itu akan bergerak dari potensial air yang tinggi ke potensial air yang lebih rendah. Nah, karena potensial air dari tumbuhan adalah lebih rendah daripada air di dalam tanah atau di dalam media, maka air dapat bergerak dari tanah atau media ke sel atau jaringan pada tumbuhan. Nah, faktor-faktor yang potensial air ini ada dua ya, teman-teman. Yang pertama ada zat terlarut, yaitu jika konsentrasi zat terlarut meningkat, maka potensial air akan menurun. Yang kedua tekanan, jika diberi tekanan pada air, maka energi bebas akan meningkat dan potensial air juga akan meningkat. Boleh di next. Selanjutnya adalah potensial osmotik. Tadi kan sudah disebutkan ya bahwa mempengaruhi potensial air adalah salah satunya adalah zat terlarut. Nah, adanya zat-zat terlarut di dalam air menyebabkan terjadinya penurunan bebas dan potensial kimia air. Besarnya potensial kimia air yang diakibatkan oleh adanya zat-zat terlarut ini disebut dengan potensial solut atau potensial osmotik yang disingkat dengan CS. Nah, nilai potensial osmotik ini bersifat negatif. Semakin banyak kandungan zat terlarut, akan semakin rendah nilai potensial osmotik dari larutan atau sel. Nah, untuk larutan encer dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Van Hoff seperti di bawah ini, di mana I-nya itu adalah konstanta ionisasi, C-nya itu konsentrasi zat terlarut dalam mol, yang R-nya itu konstanta gas, dan yang T itu adalah suhu dalam Kelvin. Di next. Nah, ya. Tadi kan selain zat terlarut juga potensial air dipengaruhi oleh tekanan ya. Nah, potensial tekanan atau turgor PT ini adalah salah satu ciri dari sel tumbuhan adalah adanya dinding sel yang kaku walaupun agak sedikit elastis. Apabila air masuk ke dalam sel, maka menyebabkan volume sel meningkat. Karena adanya dinding sel, meningkatnya pembesaran volume sel tidak bisa berjalan terus, tetapi akan berhenti setelah mencapai ukuran tertentu sehingga air yang masuk ke dalam sel pun terhenti. Gaya tekan dari yang membatasi masuknya air ke dalam sel ini disebut potensial tekanan atau juga bisa disebut dengan tekanan hidrostatik, dilambangkan dengan psi P. Nah, berbeda dengan potensial osmotik yang nilainya negatif, potensial tekanan bernilai positif. Potensial tekanan biasanya berkaitan dengan turgivitas sel atau jaringan tumbuhan atau yang dikenal dengan istilah tekanan turgor sebagaimana dijelaskan pada bagian yang lalu. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara potensial air, potensial osmotik, dan potensial tekanan. Nah, persamaan umum dari potensial air adalah potensial air sama dengan potensial osmotik ditambah potensial. Sering dituliskan dengan psi W sama dengan psi S ditambah psi P. Nah, konsep tentang potensial air ini telah secara luas diterima oleh para ahli fisiologi karena dapat menghindari kesulitan untuk terkait dengan pengukuran kimia. Dengan cara ini, maka para peneliti dapat memprediksi perilaku air dengan dasar pengukuran kuantitatif yang mudah, yaitu hanya melalui pengukuran tekanan hidrostatik dan potensial osmotik. Boleh di next. Selanjutnya adalah transportasi air pada tumbuhan. Boleh di next. Nah,
pembagian bahasan yang pertama yaitu transportasi air pada akar. Nah, air yang ada di tanah masuk karena adanya perbedaan konsentrasi yang sudah dijelaskan tadi ya. Air ini akan masuk melalui rambut-rambut akar dan akan melewati epidermis, korteks, endodermis, perisikkel, dan silem. Nah, silem ini merupakan pengangkut air akan membawa air dari akar ke seluruh bagian tumbuhan hingga ke dalam sel-sel tumbuhan itu sendiri dan akan dipakai untuk fotosintesis dan lain-lain. Nah, jalurnya ini ada yang namanya jalur simplas, jalur transmembran, dan jalur apoplas. Boleh di next? Nah, ini untuk lebih jelas jalur simplas dan jalur apoplas. Ketika air diserap oleh akar tumbuhan, air akan bergerak pada jaringan dasar melalui kedua jalur ini. Yang pertama itu melalui dua mekanisme, yaitu yang pertama air masuk ke dalam sel epidermis akar, kemudian bergerak dari sel ke sel di dalam jaringan korteks melalui plasmostomata sampai ke silem. Nah, mekanisme ini dikenal dengan lintasan simplas. Teman-teman bisa lihat yang panah berwarna hijau itu merupakan jalur dari simplas. Jadi dia tuh lewat dari sel ke selnya melalui plasmostomata. Nah, yang kedua, air juga bisa masuk melalui ruang-ruang antar sel, yaitu di antara membran sel dan dinding sel itu ada suatu ruang-ruangan yang bisa dilewati dengan air. Nah, lintasan tersebut dengan lintasan apoplas. Bisa dilihat ya, teman-teman, panah berwarna ungu. Kedua mekanisme ini bisa sama-sama terjadi selama masih dalam jaringan korteks akar, cuma sampai korteks. Namun, ketika sampai pada jaringan endodermis, air dan garam mineral tidak lagi dapat melewati ruang-ruang antar sel atau tidak dapat melewati lintasan apoplas karena pada jaringan endodermis terdapat pita Kaspari. Nah, pita Kaspari atau Kasparian strip ini adalah penebalan dinding sel yang mengandung suberin pada endodermis pada posisi radial. Nah, adanya pita Kaspari ini menyebabkan air dan mineral yang masuk melalui jalur apoplas menjadi terputus. Dengan demikian, ketika sampai pada jaringan endodermis, air hanya bergerak lintasan simplas saja, yaitu masuk ke dalam sel dan bukan lagi melalui ruang-ruang antar sel. Kira-kira kenapa ya jalur apoplas ini harus ditahan oleh pita Kaspari. Nah, ternyata air-air atau garam mineral yang masuk dalam jalur apoplas atau dinding sel ini tidak mengalami tahap penyaringan sampai pada endodermis yang memisahkan jaringan vaskuler dari jaringan dasar pada bagian luar akar. Nah, jadi ibaratnya di endodermis ini berpoin bagi material apa aja sih yang boleh masuk ke dalam vaskular akar. Nah, setelah melalui endodermis, air dan mineral akan sampai di jaringan pembuluh silem akar. Nah, silem adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel mati yang berperan seperti pipa kapiler yang banyak. Melalui jaringan silem inilah air akan diangkut ke bagian atas tumbuhan, yaitu ke batang dan daun. Boleh di next. Selanjutnya, bagaimana ya pergerakan air yang dari tanah bisa sampai ke puncak pohon yang melawan gravitasi. Untuk sementara ini ada teori, yaitu teori tegangan kohesi atau juga dikenal dengan tarikan transaksi. Nah, tegangan kohesi yang menggabungkan proses aksi kapiler dengan transpirasi atau penguapan air dari stomata tumbuhan. Transpirasi sama pergerakan air di silem. Nah, model kohesi bekerja sebagai berikut. Yang pertama, transpirasi atau evaporasi terjadi karena stomata terbuka dan mengizinkan pertukaran gas untuk fotosintesis. Transpirasi terjadi memperdalam air pada daun, membuat tekanan negatif yang disebut dengan tension atau suction. Kemudian tension atau tegangan ini dibentuk dari transpirasi menarik air di silem seperti seseorang yang sedang menghisap dengan sedotan, seperti itu. Kemudian adanya kohesi, air menempel satu sama lain menyebabkan lebih banyak molekul air yang mengisi jarak dalam silem karena air ditarik ke atas ke arah stomata. Nah, dengan kata lain, yang menyebabkan terjadinya pergerakan air dari akar ke daun adalah karena adanya tarikan transpirasi atau penguapan air melalui stomata daun tumbuhan. Nah, akibatnya
adaptasi, maka molekul-molekul air di dalam sel-sel mesofil yang berbatasan dengan rongga dalam stomata akan ditarik ke rongga di dalam stomata sehingga menimbulkan tegangan. Nah, karena air tadi ada sifat kohesi air, tegangan akan dilanjutkan ke batang sampai ke akar tumbuhan sehingga air bergerak dalam bentuk kolom-kolom yang tidak terputus yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen antar molekul yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu sifat kohesi air. Jadi air bisa bergerak gitu ya dari akar hingga ke daun seperti itu. Boleh di-next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan Bu Rahmi dan teman-teman. Pada topik pembahasan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang transpirasi. Mungkin sebelumnya, Feni dan Kulata sudah menjelaskan bagaimana air dan perannya pada tumbuhan. Nah, pada topik pembahasan ketiga ini, kita lebih mengarah ke proses pada tumbuhannya tersebut dan pastinya berhubungan dengan air. Nah, kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut tentang transpirasi, di sini berdasarkan Iksan 2021 menjelaskan bahwa persentase air yang digunakan oleh tumbuhan itu dari 100% air yang diserap oleh akar yang merupakan organ tumbuhan, itu 97% air dikeluarkan melalui proses transpirasi, gutasi, dan tekanan akar. Nah, 2%-nya itu digunakan untuk proses metabolisme seperti fotosintesis, dan 1%-nya itu digunakan untuk proses pertumbuhan. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, di sini dominan banyaknya itu air digunakan untuk dikeluarkan kembali dari tumbuhan. Nah, melalui apa? Melalui proses transpirasi, gutasi, dan tekanan akar. Nah, apakah yang dimaksud dengan proses-proses tersebut? Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, kita akan membahas tentang transpirasi. Di sini, jika teman-teman mengingat kembali pelajaran SMP atau SMA, pasti teman-teman sudah mendengar apakah itu transpirasi. Nah, di sini kita ingat kembali ya teman-teman bahwa transpirasi itu hilangnya air dari jaringan tumbuhan dalam bentuk uap air. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi atau perlu diingat bahwa pada transpirasi ini air dalam tumbuhan itu hilangnya dalam bentuk uap air. Karena nanti akan berbeda dengan gutasi. Kalau gutasi itu keluarnya air atau hilangnya air dalam bentuk butiran. Jadi perlu digarisbawahi dan diingat ya teman-teman supaya tidak tertukar antara proses transpirasi dan proses gutasi. Nah, kemudian pada transpirasi ini berlangsung melalui bagian tumbuhan yang memiliki hubungan dengan udara luar, yaitu melalui pori-pori stomata, kutikula, dan lentisel. Nah, karena transpirasi ini berlangsung melalui bagian-bagian tumbuhan ini, itu menjadi dasar pengelompokan dari jenis transpirasi yang akan kita bahas pada next slide seperti itu. Nah, di sini perlu diketahui lagi bahwa transpirasi itu merupakan tekanan negatif. Jadi tekanan itu ada dua ya teman-teman, ada tekanan negatif, ada tekanan positif. Kalau tekanan negatif itu terjadi karena tarikan. Kalau tekanan positif terjadi karena dorongan. Nah, transpirasi ini merupakan tekanan negatif karena tarikan. Karena tarikan itu maksudnya apa? Yang tadi sudah dijelaskan oleh Feni, sifat air itu ada tarik menariknya, adesi dan kohesi. Nah, di sini pada proses transpirasi kita akan membahas tentang adesi dan kohesi itu, sehingga air yang di dalam tanah itu bisa tertarik oleh akar. Itu kenapa? Karena sifat dari air yang memiliki sifat adesi dan kohesi, seperti itu. Selanjutnya, tujuan utama dari transpirasi ini untuk terciptanya tekanan isap yang pengambilan air dan mineral dari dalam tanah. Tujuan utamanya itu. Nah, kemudian syarat utamanya itu adalah pertama-tama transpirasi ini harus ada penguapan. Jadi air yang berbentuk tetesan atau butiran itu tidak dikeluarkan dalam bentuk butiran, tapi diuapkan terlebih dahulu. Sehingga hasil akhir dari transpirasi ini adalah uap air. Nah, kemudian penguapan air ini menciptakan gaya isap pada tumbuhan dan bisa menyerap mineral dan nutrien dari dalam tanah. Nah, tadi ya karena kita sudah membahas bahwa air itu memiliki sifat adesi dan kohesi, jadi partikel air itu akan menarik partikel yang ada di bawahnya. Jadi kenapa air itu bisa dari tanah yang ada di bawah permukaan, kemudian bisa naik sampai ke silem dan nanti di silem itu akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa transpirasi itu melalui pori-pori pada tumbuhan yang berhubungan dengan udara luar, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada 3, ada transpirasi stomata, ada transpirasi kutikula, dan ada transpirasi lentisel. Dari ketiga transpirasi ini,
paling banyak transpirasi itu terjadi pada stomata. Nah, di sini persentasenya itu sekitar 80-90%. Nah, nanti ini berhubungan dengan penutupan dan pembukaan stomata. Nah, dari transpirasi ini perlu diingat ya teman-teman bahwa banyak terjadi pada stomata. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa transpirasi ini juga terjadi pada bagian tumbuhan lain, yaitu di kutikula pada daun itu sekitar 10%. Nah, di kutikula ini juga kalau kita ingat kembali ya bahwa kutikula ini adalah bagian pada daun yang memiliki zat lilin, di mana zat lilin ini adalah relatif tidak tembus air, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga transpirasi itu melalui lentisel. Lentisel itu biasanya ada di batang, ada di kulit batang. Jika teman-teman ingat atau pernah lihat, di batang itu biasanya ada bulatan-bulatan ya. Nah, itu adalah lentisel. Nah, dari lentisel itu bisa menjadi bisa menjadi transportasi untuk transpirasi ini, untuk proses transpirasi. Tetapi di lentisel ini hanya sedikit, sekitar 0,1% saja. Nah, kemudian kita tadi sudah mengetahui apa itu pengerian transpirasi yang merupakan hilangnya air dalam bentuk uap air, yang hasilnya itu adalah uap air. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, di sini mekanismenya itu ada 2. Yang pertama itu ada penguapan air. Jadi, awalnya penguapan air itu transpirasi dimulai dengan penguapan air. Terjadinya di mana? Terjadinya di sel-sel mesofil. Sel-sel mesofil yang ada di sini lebih tepatnya di bunga karang yang ada di daun atau jaringan spons. Nah, nanti sel-sel mesofil ini akan melakukan penguapan air ke dalam rongga antar sel. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada rongga-rongga, ada space-space di sini teman-teman yang kosong. Nah, ini nantinya akan terjadi penguapan air. Nah, penguapan air ini terus berlangsung selama rongga antar sel belum jenuh dengan uap air. Jadi, ketika rongga-rongga ini belum penuh dengan air, itu penguapan pasti terus terjadi seperti itu. Nah, tadi kan sel-sel mesofil ini, sel-sel mesofil yang ada di sini kan mengalami penguapan ya, dan pastinya membutuhkan air karena prosesnya adalah penguapan air. Ketika sel-sel ini mengalami penguapan, pastinya sel-sel ini kekurangan air. Nah, kemudian air itu didapat dari mana lagi? Nah, air itu nanti didapat dari partikel-partikel air yang ada di bawahnya. Gini teman-teman, jadi kalau teman-teman lihat, kan ini adalah penampang melintang dari daun. Nah, ini kan terdiri dari lapisan-lapisan ya. Nah, ketika sel-sel mesofil yang ada di sini mengalami penguapan air atau melakukan proses penguapan air, itu kan nantinya sel-sel mesofil ini akan kekurangan air. Nah, didapatkan air dari mana lagi? Dari bagian di bawahnya. Di bawahnya sini itu akan masuk atau akan menerima air menerima air dan airnya ini didapat dari tarik-menarik antar partikel yang tadi kita bahas lagi tentang sifat adesi dan kohesi pada air. Itu mekanisme yang pertama, kemudian mekanisme yang kedua itulah difusi uap air. Ketika air sudah mengalami penguapan, nah itu terjadi difusi. Difusi dari mana? Difusi itu kan tadi sudah dijelaskan ya, itu difusi uap air yang dimaksud adalah dari udara lembab yang ada di dalam daun ke udara luar. Udara luar itu sering disebut juga sebagai atmosfer. Nah, perlu diketahui juga bahwa potensial air di dalam daun itu dan di luar itu berbeda. Intinya kalau di luar itu kondisinya lebih kering sehingga sebagai bentuk adaptasi dari dari tumbuhan itu akan berdifusi atau mengeluarkan uap air dari udara yang lembab di dalam daun ke udara yang kering di luar daun. Nah, kemudian jika stomata yang ada di daun ini terbuka, selalu terbuka, itu difusi uap air akan ke atmosfer ini pasti terjadi, kecuali bila atmosfer itu sendiri sama-sama lembab. Jadi kalau misalnya lingkungan di dalam daun itu lembab, sedangkan di luar daun itu kering, itu akan berdifusi jika stomata itu terus terbuka. Kalau misalnya stomata itu tidak terbuka, maka difusi uap air ini tidak bisa terjadi. Terus tidak bisa terjadi juga jika kalau keadaan di dalam daun ini dan di luar itu sama-sama lembab. Nah, oleh karena itu ciri dari transpirasi ini adalah biasanya terjadi pada siang hari. Nanti kita akan membahas dan itu hubungannya dengan stomata. Kemudian tadi sudah membahas bagaimana mekanisme terjadinya transpirasi. Di sini ada faktor-faktor yang mengaruhinya. Ada 2, ada faktor internal dan ada faktor eksternal.
di mana kalau faktor internal itu dari tumbuhannya sendiri. Yang pertama itu adalah daun, yang kedua itu adalah stomata. Nah, dari daun ini yang pertama itu ada warna daun, di mana warna daun kita ketahui ya, di daun itu ada kandungan klorofil. Nah, kemudian posisi menghadap matahari atau tidak. Jadi ketika daun menghadap matahari, itu biasanya intensitas cahaya yang tinggi yang langsung masuk ke daun itu akan merangsang pembukaan stomata. Jika stomatanya itu terbuka, maka transpirasi ini bisa berlangsung secara terus-menerus karena intinya transpirasi itu pasti pada keadaan stomata yang terbuka. Kemudian besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapiskan lilin atau tidak, di sini perlu diketahui bahwa kalau misalnya daun itu berlapiskan lilin, maka transpirasi itu bisa menghambat laju transpirasi. Kenapa? Karena kalau misalnya daunnya itu berlapiskan lilin, pastinya tadi ya relatif tidak tembus air. Jadi airnya itu sulit untuk keluar dan laju transpirasi itu terhambat. Kemudian ada permukaan daun dan banyak sedikitnya bulu di permukaan daun. Faktor internal yang kedua itu ada stomata. Nah, di stomata ini yang pertama itu jumlah persatuan luas. Jadi jumlah stomatanya itu juga memengaruhi proses transpirasi. Yang kedua, letak atau lokasi stomata. Jadi teman-teman jika kita ingat kembali bahwa stomata itu terletak di bawah atau di atas permukaan daun, tetapi dominannya atau banyak itu terdapat di permukaan bawah daun. Kenapa? Karena kalau misalnya stomata terdapat di permukaan atau daun, otomatis intensitas cahaya yang dari matahari ke daun itu lebih banyak ya teman-teman. Nah, itu akan menyebabkan stomata terus terbuka. Jika stomata terus terbuka, maka bisa kita bayangkan berapa banyak air yang diperlukan untuk transportasi dan metabolisme tumbuhan ini. Jadi perlu diingat bahwa stomata ini memang terletak di atas dan di bawah, tetapi dominan letaknya itu banyaknya ada di bawah permukaan daun. Nah, kemudian ada waktu bukaan stomata, ada banyak sedikitnya stomata, dan ada bentuk stomata. Nah, itu adalah faktor internalnya. Di sini kita ada selanjutnya ada faktor eksternal, di mana yang pertama itu sinar matahari. Lagi-lagi faktor utama ini adalah sinar mataharinya. Nah, jika sinar matahari ini intensitas cahaya mataharinya tuh tinggi, itu akan menyebabkan stomatanya terbuka. Nah, jika intensitas cahaya mataharinya itu rendah, itu akan menyebabkan tertutupnya stomata. Nah, jadi di sini semakin tinggi intensitas sinar matahari yang diterima daun, maka kecepatan transpirasi akan semakin tinggi karena tadi intensitas cahaya ini akan menyebabkan stomata itu terbuka. Kemudian yang kedua ini ada suhu. Nah, suhu ini jika suhunya meningkat, perbedaan tekanan uap air dan panas atmosfer juga meningkat sehingga transpirasi meningkat. Jadi di sini berkesinambungan ya teman-teman. Kalau suhunya meningkat, terus perbedaan tekanan uap air dan panas atmosfer itu terjadi sehingga meningkatkan transpirasi. Kemudian laju transpirasi ini tinggi pada siang hari, mencapai maksimum pada tengah hari, dan turun pada malam hari karena stomatanya ini tertutup. Kemudian yang ketiga itu adalah kelembaban udara. Nah, jika udaranya basah atau lembab, itu akan menghambat transpirasi. Sedangkan jika udaranya itu kering, itu akan memperlancar transpirasi. Kemudian yang terakhir, ini faktor eksternal dari yang memengaruhi transpirasi itu adalah angin. Di sini angin memiliki dua fungsi yang bertentangan atau yang berlawanan. Yang pertama itu dapat menguntungkan dan yang kedua itu dapat merugikan. Nah, yang dapat menguntungkannya itu apa? Angin ini bisa meningkatkan laju transpirasi, baik di dalam naungan atau cahaya ya, jadi ketika ada cahaya matahari dan ada angin juga itu membantu, meningkatkan laju transpirasi melalui penyapuan uap air. Kemudian kalau, angin ini merugikan itu terhadap penurunan suhu daun jika berada di bawah sinar matahari. Nah, di sini ya teman-teman perlu diteliti kembali atau dibaca kembali, sebenarnya banyak faktor-faktor yang memengaruhi transpirasi, tetapi di sini, saya melampirkan beberapa yang mempengaruhi, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, kemudian sebenarnya tadi di persentase itu ada, 97% air digunakan untuk dikeluarkan kembali dalam melalui proses, transpirasi, tekanan akar, dan gutasi. Nah tadi kita sudah membahas tentang transpirasinya, sekarang kita membahas tentang tekanan akarnya.
tadi juga sudah dijelaskan oleh Kurota yang ada gambar, pohon ya, bagaimana air itu bisa masuk atau, dari dalam tanah, kemudian ke akar dan sampai nanti ke daun. Nah, itu terjadi tekanan yang dinamakan tekanan akar. Nah, tekanan akar ini transportasi masuknya air ke dalam akar melalui proses osmosis. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa osmosis itu adalah gerak air dari larutan yang encer atau hipotonik ke larutan yang pekat atau hipertonik melalui membran semipermeable sehingga rambut akar dapat menyerap air. Mungkin teman-teman sempat berpikir, kenapa ya kalau akar itu padahal akar itu diam gitu ya, maksudnya nggak bergerak, tetapi akar itu bisa, menyerap air dan zat hara. Nah, itu juga ada hubungannya dengan tekanan akar ini dan sifat dari air yang bisa menarik, yaitu sifat adesi ya, menarik yang berbeda molekul antara air dan tanah, seperti itu. Kemudian, pergerakan air dari sel ke sel secara osmosis menimbulkan gaya dorong akar yang disebut daya tekan akar atau tekanan akar. Jadi kan akar itu terdiri dari, sel-sel ya teman-teman. Nah, air itu masuk, dari sel yang satu ke sel yang lain hingga nantinya akan, sampai ke daun, itu dipengaruhi oleh tekanan akar ini. Kemudian akar ini juga menghasilkan tekanan hidrostatik positif dengan menyerap ion dari larutan yang terdapat di tanah dan memindahkannya ke dalam silem. Intinya pada tekanan akar ini yang berfungsi pada tekanan akar ini melibatkan beberapa bagian tumbuhan. Di sini ada silem ya. Nah, nanti silem ini kita tahu bahwa silem ini bisa menyebarkan air dan mineral atau air dan zat hara ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, kemudian teori tekanan akar ini dasarkan bahwa di dalam sel akar terdapat zat-zat terlarut yang mengakibatkan penurunan potensial akar. Nah, tekanan akar ini kemungkinan besar terjadi ketika potensi air tanah itu tinggi dan laju transpirasinya rendah. Ketika transpirasinya tinggi, itu air terserap begitu cepat ke dalam daun dan hilangnya ke atmosfer sehingga tekanan positif tidak berkembang di silem. Nah, jadi ini adalah proses dari tekanan akar di mana ketika air dari dalam tanah itu masuk ke dalam akar, ke dalam batang, terus ke daun, itu dipengaruhi juga oleh tekanan akar. Nah, proses selanjutnya itu adalah gutasi. Nah, kalau gutasi ini sama proses hilangnya air, tetapi hasil akhirnya itu adalah berupa butiran. Kalau tadi transpirasi itu kan berupa uap air, kalau gutasi itu berupa butiran. Nah, ini gambarnya bisa teman-teman lihat. Ini pada daun stroberi itu gutasi itu terjadi melalui struktur khusus yang disebut hidatoda. Nah, tadi beda ya antara transpirasi dan gutasi. Kalau transpirasi tadi melalui stomata, kutikula, dan lentisel, kalau gutasi ini melalui hidatoda. Nah, hidatoda itu apa? Hidatoda itu lubang daun yang tidak berdiferensiasi secara sempurna, sehingga tidak bisa membuka dan menutup. Berbeda dengan stomata ya, kalau stomata itu mengalami diferensiasi yang sempurna sehingga dapat terbentuk sel penjaga, sel tetangga, dan bagian-bagian lainnya. Dan bisa terjadi regulasi antara membuka dan menutup. Nah, kemudian gutasi ini paling banyak terjadi pada tumbuhan air, herba, dan rumput-rumputan. Kenapa? Karena pada tumbuhan air, akar ini lebih berhubungan langsung dengan air, sehingga proses penyerapan air itu lebih cepat, seperti itu. Nah, itu juga bisa terjadi gutasi. Terus kenapa herba? Kan herba dan rumput-rumputan ini dominan atau lebih rendah ya posisinya, sehingga jarak antara akar dan tanah dan nantinya ke air itu lebih rendah juga, sehingga meningkatkan laju gutasi. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana mekanisme gutasi itu bisa terjadi? Nah, di sini gutasi terjadi ketika penyerapan air tinggi tetapi laju transpirasi rendah dan adanya tekanan positif dari akar. Jadi gutasi dan transpirasi ini berlawanan ya teman-teman. Tadi kalau transpirasi itu ada tekanan negatif, kalau gutasi ini ada tekanan positif. Nah, di sini juga terjadi ketika laju transpirasinya itu rendah. Kemudian tekanan positif akar ini mengakibatkan tekanan silem positif sehingga keluarnya getah silem melalui pori-pori khusus yang disebut hidatoda. Tadi sudah kita lihat ya bahwa hidatoda ini berada atau terletak di ujung venasi di tepi daun. Nah, kemudian pada hidatoda ini ada yang namanya sel epitem. Nah, sel epitem itu
ditemukan di ujung dan dikelilingi oleh jaringan parenkim khusus. Nah, lebih jelasnya ini adalah struktur dari hidatoda, di mana tadi sel epitem itu yang ini. Nah, sel-sel epitem ini mengandung sejumlah besar finger-like projection atau karakter sel transfer untuk meningkatkan luas permukaan untuk transportasi air. Jadi transportasi air pada proses kutasi ini melalui sel epitem yang ada di hidatoda. Kemudian ini adalah tabel perbedaan antara transpirasi dan gutasi. Yang pertama, bentuk air yang dilepaskan. Kalau pada transpirasi itu bentuknya adalah uap air, kalau gutasi itu adalah tetes-tetes air. Kemudian kualitas air yang dikeluarkan, kalau pada transpirasi uap air itu adalah air murni. Sedangkan pada gutasi itu mengandung senyawa-senyawa terlarut dan garam mineral atau senyawa organik dan senyawa anorganik. Kemudian pada mekanisme juga berbeda. Kalau pada transpirasi, air dilepaskan melalui stomata, cuticula, atau lentisel. Sedangkan pada gutasi ini hanya dilepaskan melalui hidatoda. Nah, kemudian regulasinya, kalau pada transpirasi ini kan tadi kita tahu ya bahwa salah satunya itu bisa melalui stomata. Nah, di stomata itu terjadi regulasi atau dapat diatur oleh sel penjaga, jadi bisa membuka dan bisa menutup. Sedangkan pada gutasi ini tidak bisa diregulasi karena hidatoda ini tidak memiliki struktur khusus seperti pada stomata. Nah, waktu terjadinya juga berbeda. Transpirasi ini pada saat ada sinar matahari. Jadi ketika ada sinar matahari, transpirasi bisa terjadi. Sedangkan kalau pada malam hari itu biasanya tidak dapat terjadi karena tidak mendapatkan cahaya yang cukup untuk melakukan proses transpirasi. Kemudian pada gutasi itu bisa pada malam hari atau pagi hari. Nah, biasanya pada gutasi ini bisa terjadi pada pagi hari jika kondisinya itu lembab seperti mendung atau hujan. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas atau menyinggung tentang stomata. Jika kita ingat kembali, di sini ada stomata, ada pengertian dari stomata yang merupakan sel modifikasi dari sel epidermis pada daun. Nah, itu stomata ini dapat berupa sepasang sel penjaga yang dapat menimbulkan celah atau lubang. Nah, jadi ini adalah sel penjaganya. Di sini dapat menimbulkan celah atau pori. Nah, nanti uap air dan gas dapat dipertukarkan antara bagian dalam dari stomata dengan lingkungan luarnya. Jadi stomata ini juga merupakan alat untuk transportasi pada tumbuhan. Nah, di sini stomata diapit oleh sel penjaga ya. Di ini sel penjaga, kalau di sekeliling sel penjaga itu adalah sel tetangga. Lebih jelasnya kita akan membahas tentang struktur dari stomata. Yang pertama itu ada sel penjaga. Nah, sel penjaga ini ada dua ya, ada satu pasang atau ada dua buah, di mana sel penjaga ini fungsinya untuk mengontrol pembukaan dan penutupan stomata. Nah, sel penjaga ini juga diapit oleh sel tetangga ini, teman-teman. Sel tetangga yang ada di sekitar sel penjaga itu namanya sel tetangga atau subsidiary sel. Kemudian sel penjaga ini tadi ya berfungsi untuk menutup dan membuka. Nah, kalau ini penampilan atau tampilan dari secara mikroskopis dan ini secara animasinya. Kemudian yang kedua itu adalah sel tetangga. Nah, sel tetangga ini adalah sel-sel yang mengelilingi sel penjaga atau sel penutup. Nah, terdiri dari dua buah sel, jadi jumlahnya itu bisa dua atau bisa lebih. Kalau di sini kan lebih ya, teman-teman. Nah, kemudian fungsinya itu sama, membantu sel penjaga ini untuk membuka dan menutup. Nah, yang ketiga itu adalah ruang udara dalam. Nah, itu merupakan ruang antar sel yang besar yang berfungsi ganda bagi fotosintesis dan transpirasi. Jadi, ruang udara dalam ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai transpirasi atau sebagai fotosintesis. Kemudian, nah, bagaimana sih sebenarnya pembukaan dan penutupan stomata itu? Jadi pembukaan dan penutupan stomata itu ada dua. Ada dua yang hal penting, yang pertama itu adalah pengambilan ion, dan yang kedua itu adalah perubahan metabolik. Nah, ketika stomata itu mengalami pengambilan ion, itu akan menyebabkan tekanan turgor yang akan mengarah kepada pembukaan atau penutupan pori stomata. Nah, ini lebih jelasnya kita akan membahasnya ya satu persatu. Ini merupakan tampilan atau visualisasi dari
mekanisme pembukaan dan penutupan, di mana di sini tuh adalah yang A itu adalah pembukaan stomata. Nah, nantinya sel penjaga ini lebih melengkung ya bentuknya lebih melengkung dan di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya mikrofibril selulosa. Nah, ini akan lebih banyak ketika stomata itu terbuka dibanding ketika stomata itu tertutup. Nah, itu adalah gambarannya. Kemudian di sini adalah mekanismenya. Yang pertama, pembukaan stomata ini biasanya terjadi ketika mendapatkan cahaya matahari. Nah, biasanya itu terjadi pada siang hari, seperti itu. Nah, ketika terjadi pada ketika stomata ini, ketika cahaya matahari ini langsung mengarah ke daun, itu kan otomatis stomata ini mengalami akumulasi ion K+. Kenapa? Karena intensitas cahaya matahari ini akan merangsang ion K+ dan hidrogen. Nah, ketika itu nih, ion K+ ini terakumulasi atau terkumpul ya teman-teman. Nah, terkumpul itu akan masuk ke dalam sel penjaga. Nah, masuknya gimana? Masuknya itu melalui transport ion K+. Yang transport ion K+ ini kenapa bisa terjadi? Karena adanya ATP dari klorofil, dari hasil fotosintesis. Jadi makanya ion K+ ini bisa masuk ke dalam sel penjaga. Nah, ketika ion K+ ini masuk, itu akan terjadi peningkatan konsentrasi larutan yang ada di sel penjaga. Nah, karena konsentrasi larutannya meningkat, itu menyebabkan penurunan potensial air yang mengakibatkan endosmosis atau masuknya air ke dalam sel penjaga ini. Nah, ketika terjadi endosmosis tadi, itu akan meningkatkan turgiditas. Selnya itu akan membengkak ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada peristiwa osmosis ini ada yang namanya turgid. Nah, itu selnya itu akan membengkak atau membesar. Nah, ketika selnya itu turgid, stomatanya itu akan membuka atau akan menimbulkan pori atau celah yang ada di tengah-tengah ini, teman-teman. Nah, kemudian berbeda dengan penutupannya. Kalau pada nah ini adalah penjelasannya ya, teman-teman. Kalau pada penutupannya itu biasanya terjadi ketika tidak mendapatkan cahaya matahari. Nah, biasanya itu pada malam hari. Nah, pada malam hari ini karena tidak ada intensitas cahaya yang masuk gitu ya. Nah, itu tidak dapat merangsang K+. Jadi dapat menyebabkan pengurangan K+ di sel penjaga. Nah, kemudian karena K+-nya ini berkurang, maka akan meningkatkan konsentrasi larutan yang ada di sel penjaga ini. Nah, karena konsentrasi larutan itu meningkat, akan menyebabkan penurunan potensial air yang mengakibatkan eksosmosis atau keluarnya air dari dalam sel. Nah, karena proses eksosmosis itu akan menurunkan turgiditas atau di sini bisa kita lihat selnya itu akan mengkerut ya. Kalau tadi kan selnya itu membekak. Kalau pada penutupan itu selnya akan mengkerut gitu. Nah, kemudian ketika selnya ini mengecil, itu stomata ini akan tertutup seperti itu. Nah, ini adalah penjelasannya. Intinya kalau stomata itu akan terbuka jika mendapatkan cahaya, kalau stomata itu akan menutup jika tidak mendapatkan cahaya. Nah, di sini juga ada beberapa senyawa yang terlibat gitu ya. Di sini ada H2CO3 atau asam karbonat. Di sini juga ada asam absisat yang memengaruhi penutupan dari pori stomata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini adalah materi terakhir, yaitu faktor yang mempengaruhi pembukaan dan penutupan stomata. Nah, sebenarnya tuh kurang lebih 3 tuh udah disebutin ya sama Safitri, yaitu cahaya, hormon asam absisik, dan konsentrasi CO2. Nah, berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi pembukaan dan penutupan stomata, yaitu ada 5. Yang pertama adalah cahaya. Seperti yang sudah Safitri jelaskan, adanya cahaya ini akan menyebabkan pembukaan stomata. Sedangkan ketidakadanya cahaya atau pada saat kondisi gelap, ini akan menyebabkan penutupan stomata. Pengaruh positif dari cahaya terhadap pembukaan stomata bisa disebabkan karena peningkatan fotosintesis pada sel penjaga, atau karena ada respon khusus dari sel penjaga terhadap cahaya biru. Nah, terjadinya fotosintesis sel penjaga yang disebabkan oleh adanya cahaya menyebabkan terjadinya pemompaan aktif ion
K+, dan asam malat ke dalam sel penjaga. Selanjutnya yang kedua adalah hormon asam absisik atau absisat, disingkat sebagai ABA. Nah, konsentrasi ABA yang tinggi pada sel penjaga akan menyebabkan penutupan stomata. Adanya ABA akan menyebabkan pengaktifan protein channel dari ion Ca+. Nah, tingginya ion Ca+ ini dapat menghambat masuknya ion K+ ke dalam sel penjaga. Selain itu, ion Ca+ yang tinggi juga dapat meningkatkan pH sel penjaga, sehingga menyebabkan pemompaan keluar ion K+ dari sel penjaga. Akibatnya, air akan keluar dari sel penjaga sehingga stomata akan menutup. Selanjutnya, yang ketiga adalah konsentrasi CO2. Konsentrasi CO2 yang tinggi, khususnya di dalam rongga stomata, akan menyebabkan stomata tertutup. Sebenarnya ini belum diketahui lebih pasti, namun ada dugaan sementara, yaitu ketika kadar CO2 yang tinggi, dia akan memacu reduksi CO2 dalam fotosintesis menjadi tinggi, sehingga penggunaan energi dari reaksi terang cukup besar, dan akibatnya adalah terjadi pengurangan energi yang digunakan dalam pemompaan dan menjaga ion K+ di dalam sel penjaga. Kemudian yang keempat adalah suhu udara dan kelembapan. Suhu udara yang tinggi akan menyebabkan stomata daun menutup gitu. Hal ini berkebalikan nih dengan RH atau kelembapannya nih. Ketika Ketika RH-nya rendah, dia akan menyebabkan penutupan stomata karena RH yang rendah akan menjadi penggerak transpirasi yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah cekaman kekeringan. Stomata juga menutup pada saat tumbuhan mengalami cekaman kekeringan. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan adaptasi tumbuhan untuk mengurangi laju kehilangan air. Penutupan stomata akibat cekaman kekeringan biasanya berhubungan dengan peningkatan kadar ABA daun, karena ketika tumbuhan mengalami kekeringan, akar tumbuhan ini akan mengirim sinyal lambda untuk memproduksi ABA dalam jumlah tinggi dan dikirimkan ke daun melalui aliran transpirasi. Sedangkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika konsentrasi ABA pada suatu tumbuhan itu tinggi, maka khususnya pada daun, maka stomata akan tertutup gitu, teman-teman. Sekian untuk materi yang kami sampaikan. Berikut ini merupakan artikel dan referensi yang kita pakai untuk memenuhi materi ini. Ini ada artikel pertama. Next. Ini ada 4 artikel, teman-teman bisa baca. Lanjut. Yang ini yang ketiga dan yang keempat. Ini sumber yang kita pakai. Next bit. Oke. Sekian dari kita, mungkin ada pertanyaan atau koreksi dari Bu Rahmi dan teman-teman, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, oke. Baik, terima kasih kelompok 1. Yang pertama kali ya, saya akan apresiasi pembukaan yang sangat bagus sekali gitu ya, lengkap, sangat lengkap. Justru di beberapa kali saya masuk kelas Festum, biasanya setelah ditambahkan oleh saya atau Bu Titin baru mahasiswa menambahkan. Kalau ini semuanya sepertinya sudah lengkap ya, mulai dari air, definisi air, kemudian macam-macam jenis air yang tadi, kemudian ada pergerakan air, kinetika pergerakan air, potensial osmosis atau osmotik, kemudian sampai ke pembahasan gutasi ya. Nah, itu biasanya mahasiswa sering terlewat untuk menyampaikan gutasi, karena saya rasa gutasi itu penting sekali gitu. Jadi di mana kita membahas istilah pergerakan air, tidak hanya ada proses transpirasi, tapi juga ada peran proses gutasi dalam pergerakan air. Nah, itu di kelompok 1 sudah dijelaskan, sudah sangat lengkap sekali ya. Terima kasih kelompok 1, informasinya lengkap sekali, dan teman-teman, ini adalah informasi yang bagus. Jadi tadi ada beberapa bagian yang sederhana saja tampilan di slide-nya, tapi dijelaskan dengan jelas gitu. Jadi teman-teman yang kurang-kurang fokus nanti bisa ditonton lagi record-nya, karena itu informasi-informasi penting yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, sebelum saya lupa juga ya, ada koreksi sedikit, nggak banyak-banyak. Yang pertama kita mulai dari bawah dulu ya, karena ini udah dari akhir, berarti kita mulai dari akhir. Yang pertama itu kan ada artikel, ada 4 artikel, sudah bagus gitu ya, tapi sebaiknya artikelnya juga dibuatkan ke daftar pustaka. Paham nggak teman-teman kelompok 1?
Ya, latihan membuat daftar pustaka ya. Atau mungkin saya yang terlambat baca DP-nya gitu. Apakah di DP-nya sudah ada masuk beberapa 4 artikel yang tadi itu atau belum? Izin menjawab, Bu, sudah masuk. Sudah Sudah masuk, masuk ya? Iya. Berarti saya Sudah, yang Ibu. terlewat ya. Sudah semua? Oh, oke, baik, sudah masuk. Oke, terus kemudian penulisan daftar, berarti saya yang terlewat, mohon maaf. Ini penulisan daftar pustakanya coba dirapikan lagi ya. Gimana cara menulis daftar pustaka yang rapi. Kemudian, oke, penulisannya sudah oke. Oke, terus yang kembali ke yang tadi. Kalau untuk koreksi sih saya cukup ya, cukup koreksinya. Kemudian pertanyaannya adalah, bukan pertanyaan Des, yang koreksi satu lagi. Nah, mumpung masih di slide yang ini gitu ya, absisik atau absisat? Ayo, Absisik ya, Bu. absisik itu kalau misalnya ditulis dalam berbahasa Inggris gitu ya. Jadi agak kurang tepat penulisan absisik. Ini kan absisiknya dalam bahasa Indonesia ya. Di Indonesia kan. Kalau mau buat bahasa Indonesia ya absam, absisat gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris baru absisik. Absisiknya pakai C di belakangnya, bukan pakai C. Bukan pakai K gitu maksudnya. Jadi diperbaiki lagi supaya nggak salah ya. Oh, ternyata ABA itu bahasa Indonesianya absisik. Enggak ya, beda gitu, absisat aja. Oke, saya rasa koreksi dari saya cukup gitu ya. Mungkin dari tadi tambahannya adalah pada saat pembahasan tekanan akar dan gutasi. Tadi pada saat sebenarnya juga sudah dijelaskan oleh Safitri bahwa tekanan akar berhubungan dengan proses pergerakan air dari akar ke puncak pohon ya, ke bagian pohon yang paling puncak. Nah, sebenarnya ada 3 teori ya kalau misalnya kita mengurutkan. Jadi kalau misalnya membahas tekanan akar, tadi bahas aja langsung setelah setelah pergerakan pada bagian pergerakan air dari akar ke puncak pohon gitu. Jadi secara umum pergerakan air itu dijelaskan melalui 3 teori. Yang pertama teorinya tekanan akar ya, ada teori tekanan akar. Yang pertama kapilaritas dulu. Tadi dibahas nggak teori kapilaritas? Kelompok 1. Belum, Ibu. Sepertinya belum, Bu. Iya. Belum ya. Nah, jadi coba nanti dicatat. Jadi pergerakan air dari akar sampai ke puncak pohon ya, sampai ke pohon bagian pohon yang paling atas, itu dijelaskan dalam 3 teori. Yang pertama itu ada teori kapilaritas. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman masih ingat nggak kapilaritas itu peristiwa apa? Ayo. Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu kelompok 1 menjawab kapilaritas itu apa ya? Kata-kata kapilaritas tuh terdengar di belajar apa, teman-teman? Fisika ya, Ibu. Iya, fisika. Nah, kan kita udah mulai nih menghubungkan fisika. Tadi ada potensial masih tetap dari fisika. Nah, kira-kira kapilaritas itu apa? Saya izin menjawab, Bu. Oke, Karisma, silakan, Kar. Kapilaritas adalah fenomena naik turunnya zat cair gitu, Bu. Dalam suatu saluran atau karena itu kapilar, berarti kan kayak saluran kecil gitu ya. Kalau di Google sini sih contohnya itu dalam satu pipa kapiler, Bu, mencontohkannya. Iya, oke, naik turunnya. Nah, ada lagi yang ingin berpendapat terkait dengan kapilaritas? Saya mau nambahin, Bu. Saya mau nambahin. Jadi kalau peristiwa kapilaritas ini dia disebabkan yang seperti tadi dijelaskan adanya gaya adesi dan kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair tersebut. Jadi nanti tegangan inilah yang mempengaruhi besar kenaikan atau penurunan zat cairnya pada pipa kapilernya. Oke, baik. Terima kasih Farha dan Karisma. Ada lagi satu orang lagi yang ingin berpendapat tentang kapilaritas?
Cukup ya? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, nanti ke bagian pertanyaan selanjutnya. Secara umum, proses kapilaritas itu adalah proses di mana merambatnya suatu cairan. Nah, mungkin kita bisa sederhananya cairan itu adalah air ya, merambat melalui suatu kolom atau suatu wadah yang dinamakan, kalau di fisika itu ada kapiler atau pipa ya, pipa kapiler. Nah, kalau kita bawakan teorinya pada tumbuhan, berarti proses penyerapan air atau merambatnya air melalui sel-sel tumbuhan gitu ya. Sel-sel tumbuhan tadi kan ada ya, sudah dijelaskan bagaimana cara pergerakan air dari sel-sel akar. Nah, itu yang namanya kapilaritas. Tapi teori ini masih kurang untuk mendukung, tidak cukup hanya dengan kapilaritas saja. Lalu bagaimana mendukung pergerakan air kalau tidak cukup dengan kapilaritas atau dengan merambatnya air melalui jaringan akar. Nah, itu baru kita masuk ke tadi, teori tekanan akar yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, di mana tekanan akar itu akan membuat air masuk ke dalam akar gitu ya, kemudian dia merambat melalui jaringan sel. Jadi teorinya itu berkaitan antara nanti teori kapilaritas, kemudian tekanan akar, dan lanjut ke tegangan nanti, tegangan kohesi pada tumbuhan atau tarikan transpirasi. Jadi kalau bisa kita urut, proses pergerakan air itu dalam tubuh tumbuhan gitu ya, proses pergerakan air itu dijelaskan dalam 3 teori yang berurutan. Jadi pertama kali teorinya itu teori kapilaritas di mana air itu merambat tapi dirasa kurang cukup. Kemudian kita membutuhkan suatu tekanan kayaknya kapilaritas ini daya serap si jaringan tumbuhan ini masih kurang nih menarik air dari dalam tanah untuk ke atas pohon atau ke bagian tumbuhan yang paling atas, sehingga butuh tekanan yang mendorong bahwa air itu masuk lebih jauh lagi ke bagian yang atas gitu. Nah, tapi ternyata tekanan akar saja itu tidak cukup mendorong bagian air, sehingga perlu gaya penarikan atau gaya kohesi dari gaya yang tadi transpirasi seperti itu. Dari tarikan transpirasi atau kohesi ya, tegangan kohesi atau yang dikenal dengan tarikan transpirasi. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Kalau bisa, Bu. Ya, sebenarnya tadi sudah bagus nih kelompok 1. Sudah semuanya dibahas, cuma tadi tambahkan sedikit teori kapilaritas sehingga melengkapi teori-teori pergerakan air dari akar ke puncak pohon seperti itu. Oke, pertanyaan dari saya nih untuk kelompok 1. Tadi kan sudah menjelaskan ya potensial air gitu ya. Kemudian ada potensial osmotik. Oke lah, kita tinggalkan dulu potensial osmotik. Kita beralih dulu ke potensial air. Kira-kira kenapa sih penting potensial air ini untuk kita ketahui? Dan bagi tumbuhan sendiri, apa artinya potensial air? Kenapa potensial air itu sangat penting? Ayo, silakan kelompok 1 dulu. Yang lain boleh sambil searching ya. Izin menjawab, Ibu. Oke, Kurota, silakan. Ya, jadi mengapa potensial air itu sangat penting? Karena yang tadi sudah dibahas ya bahwa potensial air itu bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Yang sudah dibahas bahwa potensial air murni itu kan adalah 0. Nah, kalau yang saya baca tuh kemarin makin ke atas bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun itu potensial airnya minus, Bu. Jadi itu penting karena agar air itu bisa bergerak, Bu, dari akar ke atas tumbuhan itu, Bu. Jadi dari Ya, 0 oke. menuju ke minus gitu. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bu. Kurota. Dari akar 1 ya, berarti 1 sudah terjawab pentingnya untuk masuknya air melalui akar nanti ditarik ke bagian pohon dan bagian tumbuhan yang paling tinggi. Satu lagi mungkin bisa dijawab oleh Feni atau Safitri. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Kurota, itu pada bagian bahwa air ini sudah di akar nih, sudah diserap oleh akar, kemudian gimana ya cara dia bergerak ke bagian yang paling tinggi. Sedangkan kalau kita bisa lihat,
bagaimana potensial air itu berarti kalau misalnya belum ada penyerapan di akar gitu. Jadi masih ada air tersedia di tanah, kemudian ada tumbuhan gitu. Jadi bagaimana potensial air ini mengatur itu? Silakan. Atau bisa sederhananya peranan selain yang tadi. Yang Kurota tadi udah benar juga, Kurota ya. Yang lain? Saya izin menjawab, Bu Rahmi. Iya, silakan Safitri. Iya, jadi kan tadi lagi-lagi peranan potensial air bagaimana dari bawah tanah itu dapat ke puncak pohon. Nah, berdasarkan sumber yang saya baca itu tentang khususnya tentang transpirasi tadi, itu dari bawah tanah ke puncak pohon itu potensial air yang terjadi itu dikarenakan sifat airnya juga. Sifat airnya itu ada yang tadi ada kohesi dan ada adesi. Kemudian juga tadi pergerakan airnya itu disebabkan oleh tekanan akar. Nah, jadi dari hal-hal tersebut itu air bisa bisa langsung, maksudnya bisa berproses atau bergerak dari bawah ke puncak pohon. Seperti itu, Bu Rahmi. Iya, oke, baik. Terima kasih jawabannya Safitri. Mungkin dari satu lagi nih, Feni. Feni ada pendapat lain, Fen? Sebelum saya lempar ke teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman bisa Bu jawab, Bu. Oke, baik. Silakan teman-teman yang lain. Ibu, Bu saya izin mencoba, Bu. Iya. Kalau dari yang saya baca, kenapa potensial air ini penting? Karena untuk mengetahui status air dalam sel atau jaringan tumbuhan itu, apakah cukup atau mengalami defisit air. Ya, oke, baik. Kalau misalnya dia defisit, apa yang terjadi? Kenapa bisa, apa yang terjadi jika tumbuhan defisit, Saidah? Ini udah benar nih jawabannya nih. Mungkin pertumbuhan sama metabolismenya bakal terganggu atau gimana? Mungkin bisa diperbaiki juga jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Saidah. Nih pembukanya udah bagus ya. Sebelum saya jelaskan, apakah teman-teman lain ingin menambahkan jawaban dari Saidah? Cukup? Kayaknya Saidah udah mewakili Bu gitu ya. Nah, jadi menyambung jawaban dari Saidah, yang pertama itu sebelum kita ke proses yang disampaikan oleh Kurota dan Safitri tadi ya, di mana air dari akar kemudian bergerak melalui akar kemudian sampai ke bagian yang paling tinggi, kita bahas dulu yang dibahas oleh Saidah dulu, di mana untuk mengetahui status air dalam tumbuhan. Jadi potensial air itu berpengaruh terhadap nanti penyerapan air oleh akar, penyerapan air tanah oleh akar sebelum nanti akar mentransferkan atau mentransportasikan air dari bagian akarnya sampai ke bagian pohon yang lain atau bagian tumbuhan yang lain. Nah, jadi potensial air itu jika terjadi perbedaan ya, dia akan mempengaruhi mempengaruhi proses penyerapannya. Kalau misalnya potensial air itu di tumbuhan lebih rendah, maka potensial air di tumbuhan lebih rendah, kemudian potensial air di tanah lebih tinggi, sehingga nanti tumbuhan mengalami defisit air. Nah, kalau tumbuhan sudah mengalami defisit air, sedangkan potensial air di tanah atau di lingkungan sekitarnya tinggi, maka dia akan mempercepat proses penyerapan air gitu. Nah, itulah yang terjadi pada tumbuhan yang kasusnya tumbuhan layu gitu ya. Sebelum kita ke proses metabolismenya, teman-teman tahu nih, misalnya kalau siang-siang tumbuhan tuh kenapa ada ya tumbuhan pagi-pagi itu masih segar, tapi siang-siang tiba-tiba daunnya sudah mulai layu gitu. Nah, kira-kira dia mati atau gimana ya? Nah, sebenarnya itu bukan layu karena dia akan mati ya tumbuhannya, tapi dia mengalami defisit air, sehingga nanti kalau misalnya teman-teman tambahkan
air, nanti kan potensial air di tanah atau di medianya akan tinggi, sedangkan potensial air di jaringan tumbuhannya rendah. Nanti dia akan cepat-cepat menyerap air yang ada di tanah sehingga dia akan kembali segar. Nah, itu fenomena yang terjadi tentang potensial air. Jadi nanti teman-teman kalau menemukan tumbuhan di rumah ya, siang-siang kok daunnya layu, nanti sore dia segar lagi karena nanti akan berkaitan dengan kelembapan air yang ada di medianya, kemudian potensial air yang ada di media tanamnya atau di lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, bisa ya. Jadi nanti teman-teman kelompok foto atau teman-teman yang lain tambahkan. Jadi mengapa ya potensial air itu penting gitu. Sebelum kita mengetahui dia berperan dalam pergerakan air dari akar ke bagian tumbuhan yang paling tinggi gitu. Jadi potensial air itu perannya kita lihat dulu dari jaringan, dari lingkungan sekitarnya ke jaringan akar tumbuhan itu sendiri. Sebelum nanti kita kaji dia sudah ada di akar, kemudian bergerak ke bagian yang lebih tinggi seperti itu. Oke, dari saya mungkin pertanyaannya cukup ya untuk melengkapi presentasinya gitu, untuk melengkapi bahannya. Kemudian tadi fenomena gutasi sudah dijelaskan juga gitu. Jadi keluarnya air melalui jaringan tumbuhan itu tidak hanya ada transpirasi, tapi ada juga yang namanya gutasi. Bedanya kalau transpirasi itu uap air, kalau gutasi itu memang cairan gitu. Kemudian tempatnya berbeda. Kalau transpirasi dari stomata, kemudian kalau gutasi itu dari hidatoda. Nah, hidatoda ini adalah sebuah jaringan ya, sebuah sel yang berbentuk pori-pori juga, tapi beda dengan stomata. Nah, tadi juga dijelaskan stomata itu bagaimana gitu ya. Stomata itu adalah modifikasi atau derivat dari jaringan epidermis yang membentuk, yang berfungsi sebagai jalannya air, kemudian sebagai jalannya gas. Nah, yang perlu saya tekankan, ini bukan untuk kelompok 1 ya, mungkin kelompok 1 sudah sangat paham sekali dengan konsep ini gitu. Saya pengen bertanya ke teman-teman yang lain, apakah sudah paham perbedaan difusi dan osmosis secara mendasar? Tadi sudah sangat jelas, sangat bagus sekali dijelaskan oleh kelompok 1 terkait dengan difusi dan osmosis. Jadi mungkin saya tidak akan mendengar lagi di fisiologi tumbuhan ya teman-teman. Difusi adalah perpindahan zat larut dengan zat ini ya. Nggak cuma sampai di situ definisinya, tapi mesti ada tambahan lagi sesuai dengan konsep yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Silakan teman-teman yang lain. Ayo nih. Saya mau kasih shock terapi dulu nih. Kak Viva, kira-kira sudah jelas konsep difusi dan osmosis? Iya, Bu. Sudah jelas. Ya, silakan dijelaskan kembali apa yang Kak Viva pahami, kemudian apa yang Kak Viva tangkap dari penjelasan dari kelompok 1. Kalau menurut saya, kalau difusi itu, tadi kan ada difusi dan osmosis. Kalau osmosis itu selnya itu Bu kayak pecah gitu. Kalau difusi baliknya, jadi kekurangan airnya. Mungkin secara sederhananya seperti itu. Ya, bagaimana Kak Viva? Suaranya agak putus-putus di saya soalnya. Putus ya? Ya. Masih kedengaran nggak, Bu? Ya, ini sudah lumayan jelas. Ya, kalau difusi itu tadi kalau perbedaan sama osmosis itu selnya membengkak, Bu, kayak pecah, sedangkan difusi sebaliknya. Ya, oke. Itu kejadiannya ya. Itu sudah kejadiannya atau prosesnya atau akibat dari difusi dan osmosis. Ada yang ingin menambahkan, teman-teman? Bu Rahmi, saya mau coba. Silakan, Deva. Ya, bismillah. Nanti mungkin mohon koreksinya, Bu, jika masih salah. Jadi kalau misalnya difusi itu
yang melakukan proses pergerakan itu adalah zat terlarutnya. Jadi molekul-molekul itu bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah gitu. Sedangkan perbedaannya dengan osmosis, kalau osmosis ini yang melakukan pergerakannya itu adalah zat pelarutnya, bisa berupa zat cair gitu ya. Misalnya kayak air. Nah, itu bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Misalnya kayak dari yang konsentrasinya encer ke konsentrasinya yang lebih kental gitu. Nah, di osmosis sendiri itu ada beberapa kejadian yang bisa terjadi gitu ketika baik itu di dalam sel atau di luar selnya memiliki konsentrasi yang berbeda, Ibu. Seperti tadi ada hipertonik, isotonik, hipotonik, seperti itu, Ibu, kira-kira. Ya. Terima kasih, Ibu. Oke. Baik, terima kasih Deva, jawaban sangat sudah lengkap gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa yang ditekankan di osmosis bagi Deva dan teman-teman juga ya, di osmosis itu melalui membran semi permeabel. Kalau difusi, tadi difusi bagaimana? Difusi melalui membran juga, tapi membrannya permeabel. Nah, kira-kiranya membran permeabel dengan semi permeabel itu bedanya apa? Ayo, nah ini pertanyaan SMP nih. Kalau permeabel itu bisa dilewati oleh ini ya, oleh semua jenis cairan atau zat terlarut atau zat pelarut. Sedangkan kalau semi permeabel itu hanya cairan-cairan tertentu. Makanya tadi di osmosis biasanya kalau teman-teman baca di beberapa literatur itu paling ditekankan adalah proses melalui membran semi permeabelnya. Jadi yang bisa melakukan osmosis tidak semua cairan gitu, yang bisa melakukan osmosis tidak semua jenis pelarut atau jenis pelarut gitu ya. Nah, jadi makanya tadi saya bilang jangan tekankan hanya di bagian terlarut dan pelarutnya saja, tapi tekankan di membran karena kita berbicara dengan tumbuhan itu mempunyai satu yang khusus ya, dia punya membran sel, mempunyai dinding sel, sehingga perlu sekali kita menekankan bagian-bagian yang dilewati oleh cairannya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman, jawabannya sudah bagus. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan untuk kelompok 1, dipersilakan. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Ibu, mohon maaf, Ibu, saya ada pertanyaan, Bu. Oke, Deva, silakan, Dev. Baik, saya izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai mekanisme terjadinya proses gutasi itu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana proses terhentinya suatu proses gutasi gitu ya. Mekanismenya seperti apa, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi laju dari proses gutasi tersebut. Begitu, Ibu dan teman-teman. Apakah jelas pertanyaannya kelompok 1? Jelas, Deva. Ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Deva. Tadi saya lihat Ami. Kelompok 1 kita kumpulkan dulu ya. Ami tadi raise hand. Silakan. Ya, saya izin bertanya. Tadi kan apa namanya? Kalau misalnya akar itu kan dia menyerap air ya. Bisa nggak sih si akar ini berhenti gitu nyerap air dengan kemampuannya dia sendiri gitu loh? Bisa nggak dia berhenti menyerap air yang ada di sekitar dia? Kalau misalnya bisa gitu ya, tolong disertakan alasan, dan kalau misalnya nggak bisa ya kenapa gitu. Terima kasih. Oke, Ami bisa ulang pertanyaannya. Ami tadi ada ini. Oke, baik Bu. Saya ulang ya. Bisakah akar berhenti menyerap air yang ada di sekitarnya? Kalau misalnya bisa atau tidaknya itu tolong disertakan alasannya kenapa gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus ya, Ami. Ini masih berkaitan dengan tadi proses
proses potensial air, masih berkaitan potensial air pada tumbuhan ya. Kemudian nanti ada istilah yang mungkin kita akan temukan nanti di materi tanah gitu ya. Mungkin bisa disinggung di sini sedikit juga. Tadi ada yang Abi. Oke, Abi silakan Bi. Sepertinya Saidah dulu ya Bu, yang duluan Oh raise. iya, Saidah dulu. Saidah mau on mic atau mau dibacakan? Ibu saya sudah bertanya di kolom chat. Oke, baik. Nah, ini teman-teman kelompok 1 pertanyaannya Saidah. Pada perbedaan transpirasi dan gutasi, kualitas air yang dikeluarkan berbeda, yakni air murni yang mengandung senyawa terlarut, garam, dan mineral. Apakah perbedaan kualitas air yang dikeluarkan dipengaruhi oleh metabolisme tumbuhan atau pertumbuhannya? Bisa dicatat ya, kelompok 1. Jadi kelompok 1 pertanyaan dari temannya nanti dicatat sebagai bahan catatan yang akan kita, mungkin aja pertanyaan-pertanyaan ini keluar nanti untuk ujian ya, kita nggak tahu ya, karena beberapa pertanyaannya itu terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Oke, silakan Abi, pertanyaan terakhir ya. Ya baik Bu. Terima kasih sebelumnya Bu Rahmi dan kelompok 1. Saya izin bertanya ya, tadi seperti sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal sendiri misalnya itu bagaimana posisi daun menghadap matahari, di mana kalau misalkan posisi daunnya menghadap matahari akan lebih cepat proses terjadi transpirasinya. Nah, terus tadi juga salah satu faktor internal lainnya yaitu adalah warna daun gitu ya. Nah, cuma saya masih belum paham gitu bagaimana keterkaitannya ya antara warna daun tadi dengan laju transpirasi tersebut. Terima kasih. Oh ya Bu, lalu saya izin bertanya lagi Bu. Ini mungkin lebih ke teknis perkuliahannya Bu. Berhubung waktunya sudah habis ya Bu, baiknya seperti apa ya Bu? Apakah udah habis ya Bi ya? Apakah dilanjutkan atau minggu depan atau ke LMS ya Bu untuk diskusinya? Ya oke, baik, saya juga tadi mau lihat jam ya, mau cek jam. Ternyata memang udah habis ya, kita sampai 5.40 ya. Iya Bu, 5.40. Oke. Berhubung memang sudah terlalu sore ya, jadi kalau misalnya kita lanjutkan, nanti teman-teman yang di Jakarta kan terhalang sholat maghrib juga atau istirahat gitu ya. Jadi kurang lebih ada 4 pertanyaan, 4 atau 5 ya? Ada 4 sebenarnya. 4 ya, 4 dari Abi, dari Saidah, dari Ami, kemudian dari Deva. Benar nggak Deva? Ya, jadi silakan dicatat teman-teman kelompok 1. Nanti kita lanjut di LMS ya, di forum diskusi, boleh forum diskusi yang online, yang gambarnya chat-chat, atau boleh yang forum diskusi yang gambarnya, yang tulisannya forum diskusi. Ada nggak ya? Saya lupa nih, saya belum buka LMS. Jadi silakan nanti ditanyakan di situ. Kemudian kalau bisa, pas minggu depan sebelum masuk ke kelompok 2 kita bahas supaya lebih meyakinkan, lebih valid ya. Biasanya kan kalau dibaca tuh suka sebentar ingatnya, tapi kalau misalnya dijelaskan gitu ya pakai suara dan yang lain-lainnya mungkin lebih lama ingatnya. Jadi silakan kelompok 1, saya juga ikut nyatet pertanyaannya karena pertanyaannya bagus-bagus gitu ya. Baru kali ini saya menemukan teman-teman pertanyaannya benar-benar berdasarkan fenomena. Nah, tadi berdasarkan pertanyaannya Abi, saya kelewat nih kelompok 1. Memang ada ya tadi faktor transpirasi itu warna daun tumbuhan. Saya kelewat baca atau dengar deh tadi. Ada warna daun, terus bawahnya klorofil gitu, Bu. Oke, nah saya baru dengar nih, apa hubungan warna daun dengan transpirasi? Karena yang bisa silakan nanti kelompok 1 yang menjawab ya. Saya juga penasaran nih, nanti sumbernya dari mana warna daun mempengaruhi transpirasi. Biasanya yang saya baca itu warna daun mempengaruhi fotosintesis. Nah, ini kira-kira warna daun mempengaruhi transpirasi, nanti silakan disertakan literatur yang didapatkan oleh kelompok 1. Oke, baik. Untuk hari ini dicukupkan dulu ya teman-teman. Kita lanjut di LMS. Di LMS-nya jangan tunggu sampai minggu depan gitu ya. Boleh
malam ini gabut gitu buka-buka LMS ya, nggak ada yang kalau buka WA nggak ada yang ngechat, ya udah buka LMS saja, insya Allah nanti ada yang komen gitu ya. Jadi jangan tunggu minggu depan gitu jawab pertanyaannya atau diskusinya, boleh sekarang, besok, atau waktu-waktu senggangnya seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kelompok 1, kita berikan aplaus ya. Saya apresiasi sekali, bahannya sangat lengkap gitu ya, sesuai dengan arahan, kemudian tadi jurnal-jurnal dan fenomena-fenomenanya dijelaskan gitu ya. Nanti terima kasih juga teman-teman sudah bertanya dengan pertanyaan yang sangat bagus. Insya Allah pertanyaannya bisa menambah informasi kita terkait dengan materi hari ini. Oke, kita bertemu lagi besok ya, praktikum ya. Enggak ya? Besok nggak sih PBB praktikum? Saya lupa deh. Iya, Bu. Iya, betul, Bu. Besok Jam ya. 8 pagi, Bu. Oke, jam 8 pagi insya Allah kita bertemu lagi, mudah-mudahan tidak bosan, karena besok kita bertemu Zoom-nya cuma 10 menit insya Allah, dan dilanjutkan dengan praktikum mandiri. Oke, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya teman-teman, yang tadi ada keadaan kurang sehat, mudah-mudahan cepat disembuhkan ya, cepat pulih kembali. Tadi ada Agung, kemudian ada siapa lagi ya tadi izin ke saya, ada yang kurang sehat, mudah-mudahan lekas sembuh, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan karena COVID masih meningkat ya di Jakarta gitu. Oke, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya teman-teman, sehat selalu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu Rahmi. Ya, oke. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, saya izin live ya. Selamat beristirahat. Baik, Bu. Baik, Bu.